Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, hari ini kita mulai lagi ngaji filsafat putaran ke season kedua. Kemarin sekitar 10 sesi, sekarang masuk ke season kedua. Biar bisa mengalahkan sinetron-sinetron ini ya. Cinta Fitri aja sampai season ke berapa dulu itu? Iya. Masuk ngaji season 1 terus kan nggak seru. Biar seasonnya banyak, nanti kita potong-potong banyak. Season 2, season 3. Oke, suasananya masih Syawal. Ya, kayak takmir tadi saya juga mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah saya nggak pernah secara sengaja bikin salah pada kalian. Wong ya ora tahu, ketemunya cuma Rabu malam. Tapi kalau nggak sengaja bikin kamu sakit hati, misalnya kamu kok tehnya pakai gelas kecil, saya pakai gelas besar, ya mohon maaf. Itu bukan karena saya, hanya takmirnya aja. Oke, misalnya kok ternyata kamu jauh lebih pintar dari saya dan kamu ngerti, wah itu ngawur menjelaskannya, ya saya mohon maaf. Syukur-syukur kamu mau duet sama saya di sini, nggak apa-apa. Sekali 2 kali daripada saya sendiri yang capek ngomong. Oke, ini masih dalam sesi, meskipun sesinya ganti, tapi nuansanya masih kita ngomong nuansa alat. Kemarin kita akhiri dengan alat yang pasti-pasti, yang tegas-tegas, yang jelas-jelas, namanya logika. Hari ini kita ngomong alat untuk mengukur yang tidak eksak. Dan yang paling terkenal di dunia tidak eksakta itu adalah, mungkin pernah dengar istilahnya, namanya hermeneutika. Ya, meskipun bagi kalangan tertentu mendengar istilah hermeneutika aja sudah gatel telinganya. Dianggap hermeneutik itu barang yang bikin kacau, bikin rusak, bikin mengacak-acak pemahaman, bikin banyak image negatif tentang hermeneutik. Tidak apa-apa, pendirian pribadi, kesan, pandangan itu tidak boleh dibantah. Setiap orang punya perspektif sendiri-sendiri. Dan yang bilang kayak gini juga hermeneutik sendiri. Jadi oke, yang jelas karena kita akademisi, semuanya intelektual. Meskipun bukan akademisi kampus, tapi akademisi masjid. Nggak tahu akademisi masjid itu apa. Dibikin aja intelektualis masjid. Tetap untuk setuju dan tidak setuju kita harus ngerti apa itu hermeneutik. Biasanya kenapa sih banyak orang nggak senang dengan hermeneutik? Orang-orang banyak yang rancu antara hermeneutik sebagai biblical method of interpretation dengan hermeneutik sebagai branch of philosophy. Jadi hermeneutika sebagai metode cara menafsirkan Bible, dengan hermeneutika sebagai sebuah filsafat pemahaman. Hermeneutik pernah dipakai oleh orang Kristen sebagai metode untuk nafsir Bible. Bahkan sekarang juga banyak dipakai oleh orang Islam sebagai metode untuk nafsir Al-Quran. Tapi kita tidak akan mendalam di situ. Kita hanya akan mendalam pada hermeneutik sebagai sebuah filsafat pemahaman, sebagai sebuah metode untuk memahami dunia manusia, dan metode untuk membaca kayak gini loh caranya manusia memahami. Itu yang orang sering
salah baca, salah paham. Makanya kalian juga kalau beli buku yang judulnya hermeneutik juga hati-hati. Kalau di rak-raknya buku-buku Islam itu pasti rata-rata hermeneutika Al-Quran. Tapi kalau di raknya buku orang Kristen ketemu juga judul hermeneutik, tapi hermeneutik Bible. Nah kalau yang ini carilah di rak-rak buku filsafat. Jangan keliru raknya. Begitu keliru kamu mesti marah-marah nanti bacanya. Oh ternyata Injil tuh, mesti kamu gitu. Oke. Hermeneutik. Saya tidak tahu seberapa familiar istilah ini di telinga teman-teman. Ya yang UIN mungkin sering lah dengar ini. Yang tidak UIN ya sekali dua kali pasti dengar istilah hermeneutik. Yang penting jangan ngamuk dulu ya. Karena orang Islam sekarang ngamukan. Itu yang bikin saya males itu kan gitu. Sejak dulu itu beda, itu biasa, ada. Sejak dulu MUI itu sudah berfatwa bahwa Ahmadiyah itu haram. Tapi hanya orang masa kini yang ngamuk gara-gara itu. Biasa aja. Jangan ngamukan, kamu nanti kurus loh. Sekali-sekali dibikin survei kira-kira umat Islam yang ngamukan dengan yang biasa-biasa itu mana yang lebih gemuk. Jangan-jangan yang ngamukan lebih gemuk karena dia puas bisa ngamuk. Sementara kamu yang batin tiap hari malah kurus. Tapi jangan ngamuk terus gara-gara pingin gemuk terus kamu ngamuk. Oke, kan kemarin sudah maaf-maafan ya, gak perlu ngamuk. Sampai ada yang SMS saya, di HP saya masih banyak yang tak biarin. Khususnya SMS minta maaf yang isinya lucu-lucu. Ada yang bikin puisi, ada yang ngirim gambar, ada yang kena stroke, macam-macam. Ya, karena SMS-nya kayak orang kena stroke gitu loh. Kalau apa? Tidak dikirim. Apa mulut tidak bisa mengucap, kaki tangan tidak bisa menjabat, kalau kaki tidak bisa mendekat, batin kena stroke mesti. Ya. Mau minta maaf, mau dadak stroke dulu ya, biasa aja minta maaf Pak, lahir batin. Tapi ya dadak mulutnya nggak bisa ngomong, tangannya nggak bisa menjabat, kasihan. Ya. Oke. Ya, saya lupa belum tak Indonesiain ya. Kamu nggak apa-apa lah. Itu Inggris gampang Pak. Jadi hermeneutik, istilah hermeneutik itu diambil dari seorang dewa Yunani namanya Hermes. Ah itu gambarnya Hermes. Nanti aja, karena nggak pakai sarung jangan dibuka lama-lama. Jadi istilah hermeneutik, jadi itu kalau bahasa Inggrisnya a messenger who bring the message of destiny. Jadi seorang utusan dari dewa paling tinggi Yunani yang tugasnya menyampaikan pesan. Jadi nyawanya hermeneutik itu ada di menyampaikan sesuatu pada orang lain. Gimana caranya orang lain paham dengan pesan yang kamu bawa. Intinya di situ. Kenapa sih membawa pesan dan pemahaman terhadap pesan itu penting? Karena kita tiap hari seperti ini. Hidup kita itu paham dan memahami. Modus kita hidup itu memahami sesuatu atau tidak paham sesuatu. Itu aja intinya yang ada di pikiran kita. Maka inspirasi dari istilah hermeneutik itu dari tokoh namanya Hermes. Hermes itu dalam bahasa Mesir ada yang menyebut namanya Unuh, ada yang namanya, kalau saya Ibn Nasr menyebut sebenarnya dalam bahasa Arab itu adalah Idris, diasosiasikan dengan Nabi Idris. Karena Nabi Idris itu secara peradaban manusia sejak Nabi Adam, dia dipandang sebagai filosof pertama, orang pintar pertama di dunia. Banyak sekali teknologi yang sekarang kamu pakai, mulai baju, mulai jahit menjahit, mulai pakai sandal, itu Nabi Idris yang mereka reko. Katanya begitu, saya juga belum pernah kenalan. Ya, menarik kalau ada yang mau coba ditelusuri Nabi Idris itu. Kalau kalian belajar dunia tasawuf, Nabi Idris itu tidak mati. Jadi dia naik ke surga. Jadi
Gimana ya? Jadi dia itu kayak Nabi Muhammad, sama malaikat diajak Isra Mi'raj, ditunjuki surga neraka. Terus waktunya pulang, katanya, cuma jelasnya saya nggak tahu, sandalnya ditinggal. Ya, begitu nyampe bumi, malaikat sandalnya ketinggalan. Ya wis balik lagi ke sana. Terus di surga nggak mau balik-balik lagi ke sana. Jadi pokoknya di sana aja. Cuma dalam tradisi sufi, orang inilah, Nabi Idris inilah yang dipersonifikasikan. Sebenarnya dia masih sering berkeliaran di bumi. Kalian mengenalnya sebagai Nabi Khidir. Coba dicari. Karena itu Khidir itu tidak mati-mati ya, karena dia sudah jadi penduduk surga sebenarnya. Dia turun ke bumi mungkin dalam rangka ada tugas-tugas khusus, ada orang yang perlu dibimbing dan seterusnya. Hampir semua sufi besar itu pasti pernah dibimbing, paling tidak pernah bertemu sekali dua kali dengan yang namanya Khidir, yang dalam bahasa Yunani disebut Hermes, dalam bahasa Mesir disebut Unuh, dalam banyak nanti. Cari aja, belajar. Saya ngerti gini-gini karena sekarang saya ngajar tasawuf falsafi di Usuluddin. Kalau ada yang nganggur silakan masuk kelas, tidak apa-apa. Gak apa-apa, di kampus cari aja jadwalku pas tasawuf falsafi. Oke. Ya, kalau ilustrasinya orang Yunani seperti itu, karena digambarkan kakinya harus ada sayapnya biar bisa terbang, karena dia menyampaikan pesan kemana-mana. Itu tak tulis di situ komentarnya kelompok Bahai. Bahai itu awalnya sebenarnya kelompok Islam, ajarannya dianggap menyempal, terus berdirilah namanya agama baru, namanya agama Bahai. Itu kayak Ahmadiyah, mungkin Ahmadiyah sudahlah jangan pakai Islam, kamu kalau kayak gitu berarti agama baru. Nah, kalau orang Bahai siapa takut ya, kalau mau disebut agama baru sebut aja agama baru. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, cuma nama. Itu Bahai. Sehingga ada agama namanya Bahai. Tokoh Bahai, Baha'ullah ini termasuk yang concern dengan Hermes, Nabi Idris. Katanya Baha'ullah itu, Idris itu adalah the first person who devoted himself to philosophy. Jadi dia orang pertama yang menyerahkan dirinya, orang yang mengabdikan dirinya untuk filsafat. Some called him also Hermes, dan seterusnya. Itu cuma biar kenal aja dari mana istilah hermeneutik itu. Jadi dari Hermes kalau di Yunani, kalau Islam kenalnya Idris. Nanti Syed Hussein Nasr banyak ngomong tentang Hermes dan Idris ini. Oke, kita tinggalkan sejarahnya. Orang pertama sebenarnya yang pakai istilah ini untuk dunia akademik resmi, formal, itu Aristoteles. Jadi Aristoteles itu kan yang ngarang logika, tapi juga nulis puitika, tapi juga nulis pokoknya segala cara memahami dirumuskan oleh Aristoteles dalam bukunya yang terkenal namanya Organon. Nah itu diantaranya ada, dia juga nulis risalah judulnya Perihermenians. Jadi untuk memahami dunia-dunia yang melibatkan bahasa, melibatkan puitika dan seterusnya. Nanti kamu cari sini. Di internet banyak, cuma pakai bahasa Inggris. Tulisannya Aristoteles. Oke. Jadi pada awalnya hermeneutik itu adalah the process of bringing to understanding. Apa sih hermeneutik itu? Proses pemahaman. Ini harus dibahas karena pemahaman itu tidak eksak, tidak 1 tambah 1 2, dan melibatkan language, melibatkan bahasa. Dan bahasa ini luar biasa. Manusia tidak bisa hidup tanpa bahasa. Kamu tidak akan bisa berpikir tanpa bahasa. Itu disebut ada to say, to explain, to translate. Mengatakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, menerjemahkan sesuatu, itu pakai bahasa. Kalau nggak percaya, kamu cermati sendiri, diam-diam perhatikan isi pikiranmu. Ketika kamu mikir kan pakai bahasa. Mikir ya, kenapa ya aku kok kayak gini? Kenapa itu kan bahasa? Kayak gini itu juga bahasa. Nggak ada. Semua yang di luar bahasa berarti kamu belum paham dan kamu nggak bisa mikir.
Aktivitas berpikir itu pasti bahasa. Makanya bagi filosof eksistensialis Heidegger, bahasa itu dianggap rumahnya being, rumahnya ada. Orang tidak bisa hidup, dasar eksistensimu ada di bahasa. Makanya orang-orang postmodern itu sangat serius dengan bahasa. Meskipun pengalaman saya, filsafat bahasa itu filsafat yang lebih jelimet dibandingkan filsafat yang lain. Karena memang agak rumit prosesnya. Nah, nanti siapa tahu nanti kita panjang-panjang lama-lama ketemu dengan filsafat bahasa. Oke, apa sih yang jadi dari zaman klasik? Sebelum kesini saya cerita dulu. Dari zaman klasik, dari era Aristoteles dan kawan-kawan, kemudian orang lebih tertarik dengan logika daripada cara berpikir yang agak relatif model hermeneutik. Sehingga logika jaya, filsafat jaya, termasuk di era abad tengah. Di era abad tengah ketika agama-agama besar muncul, bahkan agama dan wahyu pun dianalisis pakai logika, sehingga melahirkan namanya teologi. Era tengah habis, datang era modern. Orang modern terlebih lagi sangat terpesona dengan rasionalitas, dimulai dari Descartes dan seterusnya. Sehingga modern melahirkan peradaban saintifik yang luar biasa dengan basis logika, dengan melahirkan modernitas yang kamu kenal hingga hari ini. Bahkan kamu sekolah dan kuliah sampai seperti ini, itu sebenarnya kan basisnya logika, basis pasti. Meskipun ilmu usuluddin kah, ilmu sosiologi kah, antropologi kah, sebenarnya basisnya satu, logika. Nah, baru di akhir-akhir modernitas, ketika ada perkembangan-perkembangan baru, kesadaran-kesadaran baru, orang melirik hermeneutika lagi. Nah, apa aja perkembangan terbarunya? Yang pertama itu teori evolusi. Yo, pelopornya Darwin dan kawan-kawan, yang bilang bahwa manusia itu asalnya dari kera. Kamu boleh tidak setuju, tapi diakui atau tidak, di antara semua binatang, kita memang paling mirip dengan kera. Kamu gak perlu ingkar loh. Diakui atau tidak, yang mirip loh. Jangan komplain. Ya. Jadi, dan itu dibuktikan secara ilmiah oleh Darwin. Mulai bentuk rahang, konstruksi kerangka, tulang-tulang, semuanya itu ya memang mirip. Teori evolusi. Dan teori evolusi ini merambah tidak cuma dunia biologi. Nanti kemana-mana teori ini jalan. Orang mulai muncul kesadaran progres bahwa segala sesuatu itu berubah, tidak statis. Psikologi akhirnya terpengaruh, dunia, bahkan agama pun terpengaruh. Nanti kamu cari buku-buku banyak evolusi rohani, evolusi spiritual. Itu kan meskipun nggak setuju dengan monyetnya Darwin, tapi kan evolusinya dia setuju. Ya. Jadi pengaruhnya besar. Teori evolusi memunculkan ide bahwa segala sesuatu itu berubah dan berkembang. Dari mungkin dulu dari monyet kecil terus jadi monyet besar, terus jadi monyet besar bulunya rontok terus jadi kamu, kan gitu logikanya Darwin. Nah, mungkin dalam banyak hal kita juga begitu. Psikologimu kan juga begitu, dari anak kecil, anak remaja, remaja dewasa, terus dewasa beneran, terus tua, terus kanak-kanak lagi. Cara berpikirnya orang tua kan kayak anak kecil lagi. Tapi itu evolusi, berubah. Dulu A, kemudian jadi B, kemudian jadi C, kemudian jadi D. Kan kita begitu, physically maupun psychologically. Dulu kamu kecil secara fisik, sekarang sudah besar-besar. Kalau saya konsisten, kamu kan enggak, harus gede-gede dur-dur. Kalau saya istiqomah. Tidak setuju teori evolusi tidak apa-apa, karena aku tidak berevolusi.
Oke, jadi ini berpengaruh. Orang muncul kesadaran iya ya, berarti apa-apa itu tidak bisa dengan parameter yang sama. Karena kemarin mungkin parameter A relevan, sekarang mungkin tidak relevan lagi. Dengan parameter hari ini Jokowi itu luar biasa, tapi 4 tahun lagi, besok 2019 mungkin nggak luar biasa lagi. Mungkin ada banyak orang yang kayak Jokowi, sehingga dia kalau nyalon presiden 2019 bisa nggak jadi. Nah itu bisa kayak gitu. Parameter manusia selalu berkembang. Dulu kamu senengnya luar biasa dengan Soeharto mungkin, tapi sekarang bencinya luar biasa. Dulu ketika SBY baru muncul, kamu SBY pokoknya jos, nah, mungkin gitu. Tapi sekarang ada SBY, presiden kok menyanyi misalnya. Ada evolusi pemahaman, ada gradasi pemikiran, gradasi pandangan. Nah, itu pandangan terbaru, bikin orang, iya ya kalau kayak gini apa ya pas pakai logika yang 1 tambah 1 2. Nah itu orang baru berpikir ke sana. Karena ada progres. Kalau logika kan konstan, konsisten, selalu begitu. Tapi kok dunia manusia nggak gini ya. Yang kedua, sebenarnya agak dekat dengan teori evolusi, adalah humanisme. Ketika manusia dan segala kepentingannya jadi pusat, ini mempengaruhi cara berpikir. Kalau dulu orang berpikir melihat manusia sebagai bagian dari alam semesta. Tapi begitu humanisme, antroposentrisme dibalik sudah. Manusia pusatnya, alam itu untuk kepentingan manusia. Ini yang mencoba dibalik lagi mati-matian oleh kelompok-kelompok ekolog, orang-orang yang peduli lingkungan. Memposisikan manusia hanya sebagai bagian dari alam. Dia bukan penguasa alam. Tapi humanisme jadi poros perkembangan modern dan postmodern. Dan ini memicu cara berpikir logika yang iya ya, logika kayak gitu pas untuk manusia. Manusia itu bisa merekayasa apa saja kok. Kadang-kadang kamu jelas-jelas salah juga bisa kamu atur kalau pakai logika. Biar caranya yang salah tetap benar. Nah, IP-mu jelek aja kamu kan bisa cari 1001 alasan kalau ditanya. IP jelek bukan jaminan masa depan. Alasannya kan mesti kan padune IP-mu elek. Nasib kita tidak ditentukan oleh IP. Itu munculnya belakangan karena kamu duluannya sudah IP-nya jelek. Ya, logika kan gitu. Kamu cari-cari argumen, cari-cari alasan yang pas. Yang ketiga, sejarah yang kritis. Sejarah kritis itu orang belakangan baru sadar sebenarnya sejarah itu diceritakan, sejarah itu diungkapkan, itu versi yang mengungkapkan. Dan yang mengungkapkan itu biasanya punya kepentingan yang macam-macam, nggak selalu sama dan nggak selalu baik dan bagus. Zaman kamu kecil, saya dulu kecil itu wajib nonton film G30 SPKI. Oh itu bencinya setengah mati dengan yang namanya PKI itu. Karena didoktrinasi luar biasa sejak kecil tentang apa itu PKI. Tapi semakin besar, semakin iya ya, mungkin PKI memang salah dan jelek dan saya nggak setuju, tapi ya nggak segitunya lah. Nah itu kan berubah sudah. Kenapa? Ada kesadaran kritis. Ada bagian-bagian dari sejarah yang dilebih-lebihkan, ada yang ditutupi, ada yang dihilangkan dan seterusnya. Kamu sendiri kan cerita sejarahmu kan juga nggak full. Nah itu orang yang baca harus kritis. Bagian yang jelek-jelek mungkin nggak bakal menceritain. Ya kan? Ya kuliahnya lancar pak. Ya kan? Padahal kamu seminggu bolos seming telu. Tapi gak ditakoni bapak lancar pak, tenang aja. Untung bapakmu gak ngerti sejarah kritis. Iya. Tenang, ini mesti gitu. Coba dicek dokumen ujianmu mana anunya. Coba nonton lembar jawaban ujian, nonton baru ngerti absenmu berapa. Sejarah kritis. Ketika orang cerita, ketika orang ngomong sesuatu, itu biasanya ada yang ditutupi, ada yang dilebihkan, sesuai kepentingannya sendiri. Oke, dan yang terakhir kesadaran logosentrisme. Kesadaran logosentris itu kesadaran bahwa setiap orang itu terikat oleh logosnya masing-masing. Logos bisa ada yang mengartikan bahasa, ada yang mengartikan nalar, ada yang mengartikan pola berpikir, monggo lah. Maksudnya sama. Way of thinkingnya, cara berpikir, cara bernalar
pola menganalisis itu biasanya kamu sudah sentris. Sentris itu sudah terpola, sudah punya gaya sendiri, yang setiap orang tidak sama. Kalau zaman dulu, pikiran-pikiran awal sebelum postmodern itu kan orang belum sadar logosentris, makanya terus debat luar biasa tentang satu hal. Awal Yunani aja orang ini alam semesta dari apa ya? Ada yang bilang dari air, ada yang bilang dari api, ada yang bilang dari 4 unsur, ada macam-macam. Merasa mencari satu yang benar, padahal mungkin semuanya bisa benar. Orang sekarang sadar, oh ya ternyata setiap orang, mungkin setiap kelompok orang juga, dia punya logos sendiri-sendiri. Logosnya orang Amerika mungkin beda dengan logosnya orang Indonesia. Logosnya mahasiswa UIN mungkin beda dengan logosnya mahasiswa UGM, UNY, UPM, UPN, UPM, dan seterusnya. Masing-masing punya cara bernalar yang khas, sehingga mungkin rasional menurut kelompok A, tapi tidak rasional menurut kelompok B. Kalau parameternya logika dan rasionalitas, mungkin seperti hari ini, benturan luar biasa. FPI mukulin orang, dia punya rasionalitas sendiri. Dibandingkan mukul yang tidak seberapa, jauh lebih berharga hilangnya kemaksiatan. Logis, ya kan? Kalau kamu kan logikanya terus beda sama dia. Ya enggak dong, kemaksiatan memang harus hilang, tapi caranya nggak boleh gitu dong. Nah kan itu. Masa pakai mukul-mukul, nggak bisa bos Roy mukul-mukul. Logikamu begitu, tapi dia punya logika sendiri. Alam cuma mukul aja, besok dipukul kan sudah nggak terasa, tapi kan maksiatnya hilang. FPI, ya kan? Jadi logosentrisme. Setiap orang punya nalar sendiri-sendiri. Yang pacaran sambil kuliah bilangnya loh, kalau punya pacar itu mendukung kuliah, kuliahku lebih semangat, lebih itu. Logosnya begitu. Yang nggak punya pacar beda lagi. Ya enggak lah, kalau punya pacar ya kuliahnya mesti terganggu lah. Ya kan? Ya. Logosnya beda-beda. Yang rasional, dua-duanya rasional, tapi kamu harus membaca kebalik bahasanya. Orangnya siapa dulu yang boyo pantas dia nggak punya pacar. Bilangnya begitu, logosnya kayak gitu, kan gitu. Kan di kelas saya sering mencontohkan kan, biasanya mahasiswa baru yang baru turun gunung dari pesantren, begitu masuk kota kan bingung luar biasa, lihat kemana, astagfirullah, mahasiswa kaget luar biasa, apalagi masuk ke sini, wah ada ngaji, dulu ustadz kok nggak pakai kopi ya. Malah itu luar biasa, masing-masing bingung luar biasa. Katanya ngaji, kok isinya santri ini podo makan, kiai ini nggak makan, tega sekali. Mana adabnya sama ustadz itu? Ah itu gue mesti bingung luar biasa dia. Kenapa? Logosnya beda sama kita. Dia punya cara berpikir yang beda. Maka perkembangan terbaru memunculkan ada kesadaran logosentris. Wah, ini setiap orang nalarnya beda-beda. Cara menanggapi masalah juga beda-beda. 4 ini nanti memicu orang kemudian, ya kira-kira alat apa ya yang bisa membaca yang beda-beda kayak gini ini. Nah, dari perkembangan terbaru tadi lahirlah 3 asumsi besar yang sekarang masih mendominasi dalam tradisi filsafat postmodern. Yang pertama antroposentrisme. Jadi antroposentrisme itu manusia sebagai pusat. Ini sebenarnya diawali dari modern. Era modern itu sudah antroposentris. Tapi postmodern juga antroposentris, tapi dengan pemaknaan yang berbeda. Sebelum antroposentris orang kenal teosentris. Itu abad tengah. Teosentris itu apa-apa serba teos, serba Tuhan. Jadi kalau ada orang ada apa-apa dalilin di ayatnya mana? Nah itu paradigmanya adalah paradigma teosentris. Apa-apa maunya Tuhan. Sebelum itu tadi Yunani itu paradigmanya kosmosentris, serba alam. Manusia pun dipandang sebagai bagian dari alam semesta. Nah, hari ini orang
antroposentris. Peradaban ilmiah hari ini dikembangkan dengan sangat melihat kepentingan dan kebutuhannya manusia dalam aspek apapun. Jadi asumsi pertama adalah antroposentris, manusia sebagai pusat. Kalau bahasa filsafatnya homo mensura, manusia adalah ukurannya. Jadi ada apa-apa dihitung dari kepentingan manusia. Yang kedua, progresivitas, perkembangan, kemajuan. Progresivitas itu kan meniscayakan dinamika, ada perubahan. Orang itu progresif, cara berpikirnya berubah. Orang kampung zaman dulu dengan orang kampung zaman sekarang sudah beda sudah. Saya baru ngerti KKN. Zaman dulu saya KKN itu, begitu masuk kampung, itu orang kampung senengnya luar biasa didatangi mahasiswa-mahasiswa. Semuanya bodoh, nawari mampir, nawari makan, nawari gitu. Bahkan harusnya bayar living cost sama orang kampungnya, udah usah mas, ini buat apa, kita seneng sudah ada di sini. Nah sekarang sudah progres. Ya. Begitu kamu masuk kampung kan sudah ditanya, berani bayar berapa mas? Mau ke sini, harus gitu. Sudah beda, ada progres. Jadi orang kalau bilang sekarang orang desa itu cenderung gotong royong, rukun, saling membantu. Kalau orang kota itu cenderung egois, individual. Nah, sekarang ada progres. Orang desa sekarang egois, individual banyak, pertimbangan ekonomi banyak. Kebalikannya, orang kota sekarang banyak yang gotong royong. Gotong royong korupsi, gotong royong ya, jadi saling membantu, saling melindungi. Orang kota kan sekarang gitu. Koncone korupsi ya ditutup-tutupi. Ya itu saling membantu. Kayak orang desa zaman dulu. Ada perubahan, ada dinamika. Jadi kalau ada kok korupsi berjamaah, bilang aja dia deso itu. Ya kan? Katanya cirinya orang desa kan gitu, rukun, saling membantu. Kalau ada temenmu kok ujian kok saling nyontek, saling bantu, itu ciri-ciri orang deso. Katanya desa kan gitu. Progresivitas, ada dinamika. Terus macam-macam. Hidupmu juga progresif kok. Bahkan progresif hitungannya nggak cuma bulanan, tahunan, kadang mingguan, bahkan harian. Kemarin apa, sekarang apa, bisa juga begitu. Dan yang merubah apa? Lingkunganmu dan aktivitasmu sendiri setiap hari. Dulu kamu terbiasa ngaji itu ya cuma dengerin orang ceramah sampai ngantuk-ngantuk, bisa 2-3 jam. Begitu kamu dapat lingkungan, ternyata ada ngaji yang di kelas, nyantai, dapat minum, dapat snack. Pikiranmu berubah sudah. Kalau ada ngaji yang cuma dengerin sambil ngantuk, males. Pasti gitu. Kalau dulu kamu masih mau yang gitu-gitu, sekarang alas. Ada progres. Tidak tahu progres ke arah yang baik atau yang jelek, tapi pasti ada progres. Dan yang terakhir, kesadaran pluralitas. Kesadaran bahwa ya orang itu macam-macam, lingkungan itu macam-macam, kondisi itu macam-macam, dan tidak bisa diseragamkan. Zaman dulu orang berusaha menyeragamkan. Pokoknya yang paling benar ini, yang paling benar ini, selalu begitu. Maka para filosof bersaing dengan teorinya masing-masing. Intinya hidup itu adalah proses sejarah, katanya Hegel. Sementara bagi Descartes, intinya hidup itu adalah kesadaran diri yang rasional. Semuanya ingin dianggap benar. Padahal mungkin benar semua, hanya beda perspektif. Belakangan orang sadar terhadap pluralitas. Orang itu beda-beda. Apalagi ada teknologi informasi yang luar biasa. Kamu jadi ngerti, ternyata hidup itu gak cuma seperti yang tak jalani, masih ada macam-macam alternatif yang beda-beda, yang gak sama. Selera, kesenangan, kesukaan, cara berpikir, cara menanggapi masalah, cara menanggapi persoalan itu beda-beda. Kesadaran pluralitas ini membangun peradaban hari ini. Kalau kalian dengar isu-isu multikultural, multiperspektif, multidisiplin, multidimensi, itu lahir dari asumsi-asumsi ini.
Asumsi dari kesadaran bahwa hidup itu plural, macam-macam. Situasi dan kondisi menentukan. Sejarah hidup masing-masing orang, masing-masing kelompok orang juga menentukan. Dengan 3 asumsi besar ini, nanti lahirlah hermeneutik. Ini nggak saya baca, ini sebenarnya historis. Ada beberapa tokoh filsafat sebelum lahir hermeneutik modern yang merintis cara berpikir hermeneutik. Misalnya Vico, Spinoza, Luther, Meyer, Ash, Wolff, Kant, fenomenalisme, Wittgenstein, picture theory, dan language game, dan seterusnya. Yang tertarik silakan baca di buku-buku. Kalau tak jelasin satu-satu, kamu nanti puyeng. Ada saatnya kita ketemu orang-orang itu nanti. Kalau ini sudah sampai season ke berapa ya? Season ke 25. Iya, karena saya pokoknya untuk ngaji filsafat saya melangkahnya harus pelan-pelan. Tidak tak sikat di teori-teori besar. Karena begitu saya masuk ke teori besar, kamu pasti puyeng. Apalagi yang basisnya bukan filsafat. Saya tahu problemmu banyak, masa tak tambah problem filsafat? Ya. Daripada gak nyantol, saya melangkah pelan-pelan. Jadi mulai, padahal ini sudah pertemuan ke-10 kan kamu pelan. Belum tak kenalin teori-teori besar dan tokoh-tokoh besar. Menurut saya lebih kita bangun landasan dulu yang kuat. Nanti kalau sudah ketemu, jadi setelah ini kita baru masuk ke metafisika, ontologi, baru tak kasih dasar-dasar. Kalau ini alatnya, jadi pelan-pelan. Ini di skip aja. Nanti ya kan bisa kamu copy ini. Yang tertarik cari sendiri di buku-buku. Nah, kenapa sih kemudian perkembangan baru dan asumsi-asumsi tadi memunculkan hermeneutika modern? Karena modernitas ketemu namanya anomali-anomali. Anomali-anomali itu kesulitan-kesulitan baru yang tidak bisa dijawab oleh paradigma modern. Formalnya di situ saya sebut ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu alam itu banyak yang tidak bisa menjawab problemnya manusia. Ilmu eksakta ya karena eksak dia rumusannya logika. Dan karena logika, biasanya logika itu orang berpikirnya hitam putih. Antropologi misalnya, antropologi itu kan ngomong budaya. Begitu pakai logika yang eksak, yang hitam putih, ini bisa rumit. Ada terus kamu bilang ada peradaban maju, ada peradaban terbelakang, kan terus gitu. Karena harus ada hitam dan putih. Yang maju itu kayak Amerika, yang terbelakang itu kayak Indonesia. Buktinya gampang. Begitu masuk kelas, mesti yang datang duluan duduknya di belakang. Mesti. Itu salah satu ciri peradaban yang masih terbelakang. Oke. Ya. Jadi nggak bisa peradaban itu. Kamu kan merasa saya itu lebih beradab loh daripada orang Irian Jaya yang cuma pakai koteka. Saya lebih maju. Kan kamu merasa gitu. Padahal mungkin dia punya logo sendiri. Saya dulu pernah ke Jambi yang apa? Nemenin aja ada temen yang penelitian di masyarakat Dayak. Jadi ada suku tertentu yang apa? Enggak pakai tutup tubuh bagian atasnya. Jadi kalau yang perempuan itu kan kelihatan luar biasa. Iya, enggak tega harus cerita. Ya. Jadi, itu begitu saya kesana kan mesti merasa orang sini peradabannya kok gini ya, mending Islam ditutup semuanya, masa dia. Tapi kalau kamu berani membandingkan, ayo bandingkan tingkat pelecehan dan perkosaan di sana sama di Jawa. Yang kamu merasa beradab. Ya kan, orang sana itu biasa aja lihat kayak gitu ya biasa kayak lihat gini-gini. Cuma yang paling pendatang meneliti kayak saya itu yang tiap hari. Iya, tiap hari ambil nafas besar.
Oke. Ya kan, kamu merasa lebih berat. Padahal mungkin enggak, mungkin mereka jauh lebih berada dari sisi tertentu. Orang Arab mengubur anaknya hidup-hidup. Enggak beradab sekali. Tapi tiap hari kamu di sini yang aborsi itu berapa? Coba dihitung di Jogja. Bahkan di lampu-lampu merah saya kan dipromosikan. Telat datang bulan, hubungi 081 dan seterusnya. Ya kan? Itu kan dengan namanya promosi untuk ngubur anak hidup-hidup itu. Orang Arab mending masih milih yang perempuan aja. Orang sekarang perempuan laki-laki dikubur kabeh. Iya. Dulu mending dikubur baik-baik meskipun dikubur memang. Orang sekarang dibuang ke sapi tank, dibuang gitu. Lebih sadis. Siapa merasa? Kamu merasa peradabanmu lebih tinggi padahal mungkin lebih. Iya, itu jadi parameter-parameter kayak gini nggak bisa kalau kamu pakai logika yang eksak. Apalagi untuk dunia aspek yang kualitatif, iyalah kamu lebih cakep karena make up, tapi yang kualitatif kan nggak bisa diukur, nggak bisa dibandingkan. Dunia yang dibalik yang fisik itu kan nggak bisa. Padahal peradaban dan budaya manusia itu kan fisik, itu kan hanya salah satu variabelnya. Banyak variabel yang lain yang tidak fisik, yang ini nggak bisa diukur secara eksak. Cakep dan tidak cakep, cantik dan tidak cantik, itu susah kamu mengukurnya kan. Cakep mana antara sopo yo? Tukul sama Sule misalnya, kamu kan bandingin kira-kira cakep dia. Kamu kan kesulitan luar biasa. Mana yang lebih cakep? Ya kan susah kan kamu. Setiap orang punya perspektif sendiri-sendiri. Mungkin pernah tak ceritain kalau di selera tentang perempuan aja, orang Asia dengan orang bule dengan orang Afrika itu sudah beda-beda. Kamu kalau lihat bule beneran di depanmu dekat sekali, mungkin kamu enggak enak ternyata bule. Kulitnya merah, ya kan? Kamu kayak mikir bule, wae. Kamu mungkin gak seneng dengan kulit-kulit putih merah kayak bule itu. Kamu sukanya kan coklat-coklat sedikit lah yang penting. Kan gitu. Orang Afrika juga gitu, lihat kulitmu yang coklat itu mungkin lagi kulit mateng gak mateng, mentah gak mentah. Dia lihatnya yang keren gitu loh, yang hitam segera gitu. Orang Afrika itu suka kulit yang hitam, tapi hitamnya yang mengkilat. Jadi yang kalau kayak kamu yang kulitnya hitam pas lagi push up, itu mengkilat kulitmu. Orang Afrika suka yang gitu ya, bukan hitam yang kusam. Dia suka bibir yang, dia nggak seneng bibirnya orang Barat atau orang Indonesia yang merah, itu dia nggak suka. Dia malah jijik kalau lihat bibir tipis kok merah, itu dia jijik. Dia sukanya bibir itu yang tebel, hitam, radial lah pokoknya. Supaya diselip. Oke. Iya. Jadi ngomong apa? Ya, dan yang kayak gini-gini kan tidak bisa diukur secara eksakta pakai ilmu, apalagi dibawa ke laboratorium. Ciri-ciri orang cantik adalah tidak bisa. Dan itu yang bikin bingung, gimana ya mengukur yang kualitatif yang tidak bisa diukur itu, yang sifatnya subjektif. Masing-masing orang punya selera gaya sendiri-sendiri. Orang Cina itu kalau makan tahu yang masih enak dia nggak suka, sukanya tahu yang sudah baunya nggak enak itu. Dia seneng tahu-tahu yang sudah, itu kan susah kamu membayangkannya ya. Kadang-kadang kamu lihat orang irian Jaya, kadang ngambil ular itu ya dan langsung dimakan. Itu kan susah. Nah, maka terus orang terus jadi kemurungsung. Apa bahasa Indonesianya kemurungsung itu? Beda, tergesa-gesa itu ke susu. Tapi kalau kemurungsung itu terlalu dini. Pengen cepet, gitu. Pengen cepet nang ketemu, pengen cepet nang ento, kepingin segera dapat metode yang bisa mewadahi ini. Apalagi berhubungan dengan agama, itu yang bikin
tradisi Bible terus senang dengan hermeneutik, dan hari ini banyak kelompok tertentu umat Islam juga suka dengan hermeneutik, karena agama juga kualitatif sekali. Yang benar mana, yang salah mana, susah sekali kamu mengukurnya. Banyak hal-hal yang subjektif, tidak bisa yang kelihatan jadi parameter. Ya meskipun orang-orang kampung kan Islam itu yang penting sembahyang, kan. Tapi kan sebenarnya bukan, itu nggak satu-satunya parameter. Koruptor juga semua sholat, juga haji, bolak-balik malahan, umroh juga bolak-balik. Tapi kan itu tidak parameter. Gimana ya cara mengukur religiositas, spiritualitas? Maka terus orang melirik, apalagi yang dihubungkan dengan teks. Teks dari masa lalu dibawa ke masa kini, termasuk teks kitab suci. Kira-kira pemahamannya Imam Syafi'i masih relevan gak hari ini? Oh itu susah. Pemahamannya Imam Malik masih relevan gak hari ini? Pemahamannya Imam Hanafi masih relevan gak? Oh itu kan mengukurnya gak bisa sembarangan. Kalau pakai logika ya mau ikut Imam Syafi'i apa enggak, mau ikut Imam Malik apa enggak. Kalau enggak ya sudah. Kan cuma itu kalau logika. Dan usul fikih itu dibangun berdasarkan logika. Ulumul Quran itu dibangun berdasarkan logika. Parameternya kan parameter eksak. Ini mutlak, ini muqayyad, ini muhkam, ini mutasabihat. Padahal mungkin ini ayat muhkam tapi bisa juga mutasabihat loh. Ini ayat mutasabihat tapi bagi orang tertentu maknanya jelas. Ya kan? Misalnya barang siapa mencuri, potonglah tangannya. Ini tegas sebenarnya ayat, tapi bisa juga sebenarnya ayat mutasabihat. Definisi mencuri kayak gimana? Terus ukurannya mencuri sampai harus dipotong tangannya apa? Di situ aja kan terus rumit. Setiap ulama sudah beda-beda. Apa kalau cuma ada temenmu, kamu nyuri kacang satu gini, kacangku mau ambil, potong tangannya. Sadis sekali, gara-gara kacang kecil aja kehilangan tangan kamu. Kan tidak begitu, harus ada parameternya juga. Dan itu kan kalau eksak jadi susah. Parameter tertentu mungkin harusnya koruptor dihukum berapa tahun, jadinya berapa tahun. Itu kan parameter-parameter yang tidak bisa ini eksak. Makanya Joko Susilo ketika divonis 10 tahun kan mungkin secara hukum ya sah, sudah divonis 10 tahun. Tapi kan orang terus ngomong, itu kan tidak memenuhi rasa keadilan. Loh, rasa keadilan itu loh mengukurnya pakai apa terusan? Logika kan nggak bisa pakai rasa keadilan. Saya istrinya 4. Untuk melihat sudah adil apa belum kan pakai logika nggak bisa. Ya pokoknya adil itu kan pokoknya dibagi rata Pak. Yang satu malam, satu malam, satu malam, satu malam. Apa roto itu cuma gitu. Mungkin yang satu butuh 2 malam karena dia masih muda. Yang satu ya kan ada. Loh, mungkin istri yang paling tua, alah sudahlah saya sebulan sekali juga tidak apa-apa. Dia sudah terima karena bisa kayak gitu. Dan itu adil, tidak bisa parameter. Dan itu sangat subjektif. Orang lain nggak bisa tahu loh adil dan tidak adilnya. Ya kan? Betul. Memangnya kamu ngerti kok? Oke, pacar main itu. Ya, jadi 2 kesadaran ini. Jadi ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu eksakta yang jadi porosnya dunia modern banyak tidak menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Ada sih ilmu-ilmu kemanusiaan, ada sosiologi, ada antropologi, ada filsafat, ada psikologi, tapi dibangun secara eksak. Mungkin saya pernah cerita bahwa skripsiku itu filsafat cinta. Di situ saya ngomong ada teori kimia yang ngomong tentang cinta. Jadi membahas cinta dengan sangat eksak. Kimia, paradigmanya ilmu kealaman. Jadi ada satu zat tertentu yang diproduksi oleh hormonmu. Jadi zat kimia yang saya lupa namanya itu yang bikin cowok seneng sekali sama cewek. Dan hormon seneng ini sayangnya diproduksi secara terbatas, nggak bisa terus menerus. Kalau dipakai terus secara boros, jadi tiap hari kamu yang-yangan, SMS-an, telepon-teleponan, Facebookan tiap hari, itu cepat habis hormon ini. Kalau sudah habis, pacarmu sudah nggak menarik lagi. Makanya yang punya pacar jangan boros.
Iya. Dan itu kalau dipakai tiap hari, dihabis-habisin. Itu kalau di skripsi saya tak tulis itu, sudah diterbitkan tahun 2002 atau 2001. Itu ketika sudah habis, maksimal kalau dipakai tiap hari itu habisnya 2 tahun. Jadi kalau kamu boros tiap hari, mulai bangun tidur sampai jam 12 malam kamu SMS-an, tunggulah 2 tahun lagi. Iya, 2 tahun lagi. Makanya orang nikah itu di atas 2 tahun biasanya sudah tidak menghubungi lagi kayak zaman pacaran. Landasannya pasti sudah berubah, bukan landasan yang-yangan kayak ketika pacaran. Mungkin anak, mungkin rumah tangga, macam-macam. Tapi yang-yangannya mesti mulai berkurang karena zat ini sudah habis. Kecuali dapat yang baru. Iya, kalau ada yang baru dia produksi lagi secara massal. Jadi kalau kamu mau buka cabang alasannya biar menggebu-gebu lagi, aku tak cari lagi ya, nanti kan bisa diproduksi lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hermeneutikanya. Orang terus ketemulah dengan